dengan ilmu yang apa saya punya, yang saya pelajari sejak kelas 3 SD dulu, yang dididik sama saya punya bapak dan saya punya kakek dulu. Jadi saya taklukkan penguasa yang ada di Manggarai Barat, khususnya itu di daerah Juncawulang. Nah, di situ ada pusat kerajaan gaib yang terbesar di Manggarai Barat. Jadi sebelum saya menaklukkan dukun-dukun yang ada di Manggarai Barat sini, saya taklukkan dulu kerajaan yang ada di sana. Saya berperang selama kurang lebih 1 malam dan akhirnya saya bisa taklukkan. Sebelum saya mengenal Tuhan dulu itu. Dan daerah-daerah lain pun saya juga taklukkan, sebagian di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat. Saya banyak menaklukkan dukun-dukun di sana. Tapi dengan berkat karunia Tuhan sampai di saya boleh tanya sedikit. Boleh. Ya sambil sharing. Yang kekuatan yang Mas miliki itu adalah kekuatan ilmu Rogo Sukmo ya, yang seperti ya, Mas Rogo Sukmo ya. Jadi Rogo Sukmo itu Mas Bambang dia keluar dari tubuhnya, ada roh yang keluar dari tubuhnya masuk ke alam gaib ya. Ya, jadi masuk ke alam gaib, dia di dalam alam gaib itu dia lama dan dia akan berperang dengan orang. Ini yang sering terjadi, yang dia saksikan. Ya, jadi lanjut dulu, nanti sebentar baru saya tanya lagi. Jadi Rogo Sukmo yang saya punyain dulu, saya mempunyai tentara, kurang lebih tentara jin itu 4.600 jin yang saya punya. Itu pun penaklukan dari daerah Jawa Timur dan daerah perbatasan Jawa Tengah. Jadi dulu saya itu ada suatu kerjasama dengan yang namanya Ratu Jin. Itu nama kerajaannya Setro Gondomayit. Itu yang dipimpin oleh Ratu Gendeng Permoni. Dan saya pun pernah ditawarkan menjadi panglima perangnya. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu dikawal kurang lebih 500 prajurit dari bangsa jin. Jadi saya kemanapun pergi, saya tidak pernah gentar. Kalau saya dulu masih di dunia hitam, di mana tempat yang saya injak, saya selalu mencari orang-orang yang hebat di situ. Dan saya mau tantang. Setelah saya tinggal di sini kurang lebih 2 tahun, ternyata Tuhan kirimkan hambanya untuk menginjili di rumah saya. Hambanya Tuhan itu bilang, katanya bahwasanya Tuhan Yesus, siapa yang percaya dan menerima, dia tidak bisa disantet, apalagi diguna-guna. Amin. Dari situ saya ingin coba. Malam pertama saya coba memakai salah satu ilmu santet dulu yang saya punya, yaitu namanya santet Banaspati. Itu saya kirim. Santet Banaspati itu berupa gumpalan-gumpalan api, dia bola-bola api. Itu biasanya kalau saya kirim tidak pernah meleset gitu. Tapi malam pertama itu saya kirim, dia meleset. Akhirnya saya berpuasa 3 hari 3 malam untuk mengirimkan ilmu pamungkas saya, yaitu Prince Dapur. Nah, Prince Dapur itu kalau di Jawa, di daerah saya itu santet tingkat tinggi. Jadi siapa yang kena santet itu, dia akan habis selama kurang lebih 7 turunannya. 7 turunannya. Dan itu ilmu pamungkas saya dulu. Itu saya dapat dari guru saya dulu, yaitu Betara Brahma, yang dia bersemayam di Gunung Bromo di daerah Tengger dulu. Saya belajar dari situ kurang lebih 3 tahun dulu di situ. Dan
Dan waktu saya kirim santet Prince Dapur itu dulu, saya bersama pasukan kurang lebih 4.500 bersama dengan bantuan dari kerajaan jin yang ada di sini, saya serang hamba Tuhan ini. Waktu itu kami di Cewangdereng ya. Waktu itu masih di Cawandereng. Itu. Jadi waktu itu mereka santet kami di Cewangdereng. Iya. Di dalam rumah kami itu saya dengan teman namanya David. David. Jadi Pak Pendeta David dulu. Pak Pendeta David dan kami di Cewangdereng. Iya. Dan ketika Mas Bambang serang kami, dia melihat ada 7 lapis ya. 7 lapis pasukan surga, cerita aja. Nah, di saat saya Rogo Sukmo bersama dengan para tentara Gaib, dan saya memakai salah satu pusaka saya yang yang paling saya andalkan, yaitu keris Gorogeni. Pada waktu itu juga saya punya pasukan itu dari batalion yang pertama mental semua, karena rumah dari Bapak Pendeta Arnold dengan Bapak Pendeta David ini dikelilingi sama tentara surga, yaitu kurang lebih 7 lapis. Dan 1 lapis pun saya tidak bisa tidak bisa tembus. Jadi di situ ada suatu di tengah-tengahnya itu ada suatu kereta, tapi saya tidak begitu tahu itu kereta apa, tapi yang pasti itu kereta bercahaya putih. Nah, dari situ saya juga ikut menyerang. Habis itu saya terpental bersama dengan keris terpental di belakang rumah, kena di salah satu pohon sawo. Pohon itu langsung kering memang. Saya seksinya. Ya, di rumahnya mau bedah Pak, di belakang. Nah, dari situ saya melihat memang kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Saya sempat pingsan kurang lebih 3 jam mungkin di kamar itu waktu terpental itu. Ya. Dan saya sakit selama kurang lebih 1 minggu. Ya. Ya, itu pun yang merawat pun hamba Tuhan juga. Setelah itu saya kunjungi, saya panggil ke rumah. Akhirnya setelah itu saya rawat, doakan, akhirnya dipulihkan Tuhan kembali. Nah, setelah itu baru langsung dibaptis ya. Nah, setelah itu langsung kami baptis Mas Bambang. Jadi Mas Bambang inilah yang pertama juga dibaptis saat itu. Ya, puji Tuhan, sampai sekarang ini Tuhan masih melindungi saya. Mungkin kalau Tuhan tidak cinta sama saya, mungkin sudah dari dulu. Haleluya. Ya, terima kasih. Begitu saja saya punya kesaksian. Kurang lebihnya saya bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak kesaksian yang luar biasa pagi hari ini. Mungkin mau bersaksi. Oke, lanjut. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bersaksi, salam, selamat pagi untuk yang baru datang, Revel. Kita masuk dalam firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini kan